Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar diawali dengan bab yang pertama yaitu tentang bilangan. Pasti kalian sudah paham ya bilangan. Di SD sudah dipelajari. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, bilangan desimal, dan lain-lain. Nah, di SMP ini kita hanya sekedar mengulang. Jadi kalian harus tahu apa aja yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Yang pertama, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar bilangan bulat. Bilangan bulat ini ada poin-poinnya nih. Yang pertama, kalian harus kenal dulu bilangan bulat itu bagaimana. Kalau sudah tahu, harus bisa membandingkan besar kecilnya bilangan bulat. Lalu nanti harus bisa menjumlah, mengurang bilangan bulat, dan juga perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, mengenal bilangan bulat. Ibu mengingatkan kembali, bilangan bulat itu adalah bilangan yang bulat, tidak berbentuk pecahan, tidak juga desimal. Jadi misalkan bilangan 3 atau bilangan 7, nah itu bilangan bulat. Beda seperti bilangan 7,5, itu desimal. Ingat lagi ya pelajaran SD-nya. Nah, bilangan bulat ini terbagi menjadi 3. Ada bilangan bulat yang negatif, ada bilangan bulat yang positif, dan ada bilangan bulat 0. Nah, kalau digariskan di dalam garis bilangan, kalian kenal garis bilangan ya? Garis bilangan itu seperti ini. Di tengahnya itu ada 0. Nah, di sebelah kirinya itu ada bilangan yang negatif. Dan di sebelah kanannya ada bilangan yang positif. Nah, ini harus kalian ingat ya. 0 itu bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Tapi dia bilangan bulat 0. Jadi bulat itu ada 3, ada bulat 0, ada bulat positif, ada bulat negatif. Nilainya itu semakin ke kiri, semakin negatif, dia akan semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin positif, dia akan semakin besar. Jadi dari sini kalian harus bisa membandingkan. Mana yang lebih besar? Negatif kah? Positif kah? 0 kah? Nanti kalau dibuat bilangan ada 2, kalian membandingkan harus bisa ya. Udah paham ya bilangan bulat? Udah kenal? Nah, setelah mengenal, kita harus bisa membandingkan bilangan bulat. Nih, Ibu kasih contoh. Ada beberapa bilangan nih. Ada 200 dan ada 197. Ini bilangan positif ya, dua-duanya bilangan positif. Nah, kalian Ibu suruh bandingkan. Siapa lebih besar, 200 atau 197? Atau 200 itu lebih besar atau lebih kecil dari 197? Jawabannya pasti paham ya. Anggap aja duit 200.000, Ibu punya 200.000. Kalian punya 197.000. Lebih banyak uang siapa? Uang Ibu dong, ya kan? Jadi 200 itu lebih besar daripada 197. Nah, kalau dia sama-sama positif, enak Bu bandingkannya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang negatif. Negatif 5.000 dan 0. Ingat ya, bayangin garis bilangan tadi. 0 itu di tengah, sedangkan negatif itu di sebelah kirinya. Itu pasti semakin kecil. Jadi jangan tertipu dengan angka 5.000 yang sepertinya besar. Jadi kalau dia negatif, walaupun angkanya besar, itu pasti tetap nilainya lebih kecil daripada 0. Bisa ya? Nah, sekarang kalau yang sama-sama negatif, 123 sama 234. Enaknya gini aja nih, kalau tidak ada negatifnya, kamu pasti tahu kan lebih besar siapa? Pasti lebih besar yang 200 daripada yang 100. Tapi karena dia negatif, nah anggap aja negatif itu utang, nak. Jadi kalau kamu hutang 123, dengan ibu hutang 234, lebih miskin siapa sih? Lebih miskin ibu kan? Nah, jadi 123 itu walaupun nilainya kecil, tapi karena hutang, dia pasti nilainya lebih besar daripada si utang yang 234. Bisa ya? Nah, ini satu lagi yang sama-sama positif, 1.700 dan 7.100. Walaupun angkanya dibalik-balik, tapi nilainya sangat jauh berbeda ya. 1.000 dengan 7.000 ya pasti lebih kecil. Sampai di sini paham? Bisa ya? Kalau sudah bisa membandingkan bilangan bulat, coba ada kesimpulan yang bisa kita ingat. Yang pertama, bilangan 0 itu pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif.
Yang kayak tadi, negatif 5.000. Jangan sampai kamu berpikir kalau negatif 5.000 itu lebih besar. Salah. Karena negatif dia pasti sangat kecil. Karena dia bernilai hutang ya. Yang kedua, bilangan bulat positif pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Sudah jelas. Positif anggap uang, negatif anggap hutang. Kalau udah bisa membandingkan, ada bilangan bulat, kita harus bisa menjumlah dan mengurang. Seperti pelajaran SD, Ibu ingatkan kembali. Contoh langsung aja ke soal ya. Yang pertama nih ada soal. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Nah, ketika ulang tahun, Mia ini dapat boneka lagi sebanyak 4. Nah, pertanyaannya berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Coba kita jawab ya. Nah, sekarang sebelum ke lebih cepat, kita harus tahu konsepnya dulu. Ibu mengingatkan kembali konsep garis bilangan dengan kalian. Kita selesaikan dengan garis bilangan. Ibu punya garis bilangan. Nah, lihat. Kamu kalau bikin garis bilangan nggak harus nolnya di tengah-tengah ya, nak. Nggak ada nol juga nggak apa-apa. Kamu mulai dari 1 juga nggak apa-apa. Yang penting urutannya jelas. Jangan sampai negatif itu di sebelah kanan ya. Negatif harus di sebelah kiri, dilanjutkan dengan 0, lalu dilanjutkan dengan angka yang positif. Ini garis bilangannya udah Ibu buatkan. Sekarang lihat ya, Mia mempunyai 3 boneka. Berarti kamu harus bergerak dari angka 0. Punya 3 berarti dia punya positif ya, bukan hutang ya. Dia punya 3 berarti bergeraklah dari 0 ke kanan sebanyak 3. Bisa ya? Nih, dari 0 dia bergerak 3 ke kanan. Lalu setelah waktu pesta, dapat kado ulang tahun, dia dapat hadiah lagi sebanyak 4. Berarti sekarang posisi sudah di 3 ya. Kita gerak lagi 4. Ke kanan apa ke kiri? Karena kita punya, dia ini si Mia mendapat lagi, berarti geraknya ke kanan. Jadi dari 3, kita gerak lagi sebanyak 4 sampailah ke 7. Jadi langsung dapat jawabannya adalah 7. Nih, ingatkan lagi. Dari titik asal 0, bergerak sebanyak 3 ke kanan, karena dia tadi punya 3 boneka. Lalu bertambah lagi sebanyak 4, berarti ke kanan lagi. Jadi dapatlah hasilnya 7. Kalau sudah paham garis bilangan, kamu bisa langsung cepat. Caranya itu adalah 3 ditambah 4. Jawabannya 7. Gampang ya? Yang kedua, contoh kedua nih. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Nah, sekarang berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia? Oke, kita jawab ya. Kita selesaikan dengan garis bilangan. Sambil mengingat lagi. Ibu punya garis bilangannya nih. Kita bergerak ingat dari 0. Kita punya 6 pasang sepatu. Berarti dari 0 kita ke kanan sejauh 6. Nah, seperti panah ini. Lalu dia memberikan 2 kepada sepupunya. Berarti yang dipunyai si Nia berkurang ya. Jadinya bergeraknya ke kiri sejauh 2. Dari 6 terus ke kiri sejauh 2. Nah, maka didapatlah jawabannya 4. Nih, Ibu simpulkan lagi. Dapat disimpulkan yang pertama harus kamu ingat dimulai dari angka 0. Yang kedua, jika bertambah, panahnya kita gerakkan ke kanan. Kalau berkurang, dia ke kiri. Jadi dapat jawabannya 4. Kalau mau lebih cepat, jawabannya itu langsung saja 6 ditambahkan minus 2. Minus itu artinya dia berkurang. Atau sama dengan 6 dikurangi 2. Dapatlah jawabannya 4. Sekarang ada contoh yang ketiga lagi nih. Yang ini dia agak beda bentuknya. Sibuk sengaja. Seorang penyelam amatir, dia mula-mula berlatih di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Nah, setelah dia merasa lancar, dia turun lagi sejauh 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ditanyakan adalah berapa selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut. Kalau kamu mau langsung cepat, jawabannya bisa aja 5 dikurang 2, iya kan? Karena dia selisih. Jawabannya 3. Nah, tapi di sini perlu kamu ingat, kita jawabnya tanpa garis bilangan ya, biar lebih cepat. Perlu kamu ingat, selisih. Ini pasti udah tahu sih ya. Selisih itu pasti yang besar dikurangi yang kecil, ya kan?
Nah, bedanya kata-kata di soal ini dia ada dibilang di bawah permukaan laut. Jadi jangan kamu tertipu, 2 meter di bawah permukaan laut itu artinya adalah minus 2. Di bawah permukaan laut ya, anggap permukaan lautnya itu 0. Jadi kalau di bawah dia minus. Ada juga kasus lain seperti suhu. Kalau suhu dingin di bawah 0 derajat itu minus, jadi jangan tertipu. Lalu kalau 5 meter di bawah permukaan laut sama, berarti maksud dia adalah minus 5. Nah, kita kan mau mengurangkan nih, yang besar dikurang yang kecil. Berarti kita harus tahu dong, lebih besar siapa? Min 2 dan min 5 itu siapa yang besar? Nah, kita bandingkan. Tadi udah dipelajari ya, bandingkan min 2 dengan 5. Min 2 dengan min 5 maksud Ibu. Siapa lebih besar? Ingat, kalau 2 sama 5 pasti lebih besar 5. Tapi karena hutang 2 dengan hutang 5 ya kita pasti lebih pengen utang 2 aja ya kan? Jadi minus 2 itu lebih besar daripada minus 5. Ibu bilang minus atau negatif sama-sama negatif ya artinya. Jadi, kalau udah tahu yang besar itu minus 2, yang kecil itu minus 5, kita tinggal kurangi saja. Jadi, yang besar, min 2, dikurangi sama yang kecil, min 5. Nah, ingat kalau ada min ketemu min begini, biar nggak pusing, ini jadinya positif ya, nak ya. Jadi, min 2 ditambah 5. Kamu utang 2, punya duit 5, berarti kamu bayar utangnya 2, sisalah duit kamu 3. Bisa ya, jadi selisih itu besar dikurang kecil. Dan hasilnya pasti positif, nggak ada selisih yang minus. Oke, kalau udah bisa mengurang dan menjumlah, sekarang kita mengali dan membagi. Perkalian bilangan bulat. Nih, konsepnya adalah perkalian itu penjumlahan yang berulang. Jadi mengulang penjumlahan jadinya perkalian. Contoh nih, biar nggak pusing. Kalau ada sebutan 2 kali 3, itu sama aja maksud dia dengan kamu jumlahkan angka 2 sebanyak 3 kali. Paham nggak? Jadi nanti 2 kali 3 itu kamu tambahin 2 sampai 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2. Atau sama aja kalau dibalik, 3 kali 2. Berarti 3-nya yang kita jumlahkan sampai 2 kali. Kalau ditulis nih, 2 kali 3 itu 2-nya dijumlah 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2. Tapi kalau 3 kali 2, 3-nya dijumlah 2 kali. 3 tambah 3. Hasilnya sama-sama 6 ya. 2 tambah 2 tambah 2, 6. 3 tambah 3 juga 6. Itulah konsepnya si perkalian. Jadi kalau udah paham konsepnya, udah gampang ya. Mengalihkan bilangan bulat. Tinggal kali aja. Pelajaran SD udah ya. Kali-kali 1 sampai 10 harus dihafal. Jangan sampai lupa. Nah, contohnya ini ada. Endang adalah anak yang rajin menabung. Nah, tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Kalau Endang ini nabungnya selama 7 bulan, kamu bisa hitung nggak duit dia ini udah berapa? Yuk kita jawab ya. Yang pertama harus ditulis adalah 1 bulan menabung 500.000. Dan dia menabung sampai 7 bulan. Jadi setiap bulan akan bertambah 500, bulan depan nambah lagi 500, bulan depan lagi nambah lagi sampai 7 kali. Nah, kalau kita mau hitung cepat, kalau mau seperti anak SD boleh. Berarti jumlah tabungannya itu kalau kita hitung-hitung 500.000 untuk bulan yang pertama, nambah lagi 500.000 untuk bulan yang kedua, nambah lagi 500.000, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, sampai 7 bulan. Jadi kalau mau kamu jumlah satu-satu, jumlahin boleh. Tapi kalau sudah SMP menjumlahkan segini banyak, kalian tinggal kalikan saja 500.000 ini ada sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sama dengan 500.000. Langsung aja kali 7. Jadi itu bedanya SD dan SMP ya. Kalau di SMP jangan lagi jumlah panjang-panjang. Kalikan aja kali 7. Jadi 3.500.000. Oke, itu untuk perkalian yang positif. Ini ingat. Bagaimana dengan perkalian bilangan bulat 0 dan bilangan bulat yang negatif? Gimana? Sama aja. Ya, sama aja caranya. Angkanya 5 kali 7 tetap 35. Tapi bedanya apa? Yang nomor 1 ingat.
apapun kamu kalikan 0, hasilnya akan selalu 0. Jadi kalau Ibu kasih contoh 5 dikali 0, udah nggak usah pusing-pusing, hasilnya pasti 0. 1 juta dikali 0, ya jawabannya 0 ya. Anggap aja 1 juta dikali 0 itu kan nggak ada. Jadi kamu pengen punya duit 1 juta tapi nggak ada, ya hasilnya nggak ada. Ya kan? Yang kedua, harus kamu ingat. Nah, pasti udah fase dengan ini ya. Di SD sudah pasti dikasih tahu sama gurunya. Perkalian tanda plus dan negatif. Positif dikali positif pasti positif. Positif dikali negatif, negatif. Gimana ngingatnya biar gampang? Kalau sama, jawabannya pasti positif nih. Plus sama plus, min sama min itu pasti positif. Tapi kalau beda, plus min, min plus, itu hasilnya pasti negatif ya. Kalau beda itu negatif, kalau sama itu positif. Sama ya, perkalian dan pembagian. Jadi bagi juga sama. Minus dibagi plus, sama-sama minus. Jadi nggak usah pusing. Ingat aja kalau sama, hasilnya positif. Kalau beda, hasilnya negatif. Perkalian ataupun pembagian. Saya, jadi misal Ibu kasih contoh. 10 dikali minus 2. Nih, lihat, 10 dikali minus 2. Ya berarti plus 10, 2-nya minus. Jawabannya pasti minus. 10 kali 2-nya tetap. Tinggal jawab aja 20 di ujung. Jadi jawabannya minus 20. Nanti kita bikin contoh soal ya. Yang penting ingat dulu itu. Oke, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Kalau tadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, nah pembagian juga sama. Kebalikannya sih pengurangan. Pembagian itu pengurangan yang berulang. Contohnya, gimana Bu? Nih, 6 bagi 2 misalnya dibilang. Itu maksudnya kamu kurangin aja 6 sama angka 2 sampai dia habis. Berapa kali kamu mengurangkan 6 itu sama 2 sampai nanti habis? Contohnya, 6 kita kurangin 2 sekali, hasilnya masih 4. Kurangin lagi 2, hasilnya 2. Kurangin lagi 2, hasilnya 0. Udah habis ya? Udah habis. Berapa kali dia kita kurangkan? 3 kali. Maka didapat 6 bagi 2 itu pasti 3. Itu maksudnya ya, konsepnya dari situ. Nah, kalau masalah menghitungnya tinggal dihafal aja. Pembagian dan perkalian itu dari 1 sampai 10 harus dihafal ya. Secara umum jika A kali B sama dengan C, jangan pusing dengan A, B, C ini ya. Ini pemisalan saja, karena kita nggak tahu angkanya berapa, tapi kalau misalnya ada angka, kita sebut saja A, dikali dengan angka lain, sebut saja B, hasilnya angka yang lain lagi, sebut saja C, maka berlaku pembagian. Jadi perkalian dan pembagian ini kebalikannya ya. Sama kayak penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada A dikali B sama dengan C, kamu ditanya A, itu pasti caranya dari C, kamu bagi dengan B. Jadi yang pindahnya si B. B-nya pindah ke kanan, jadinya bagi. Ya. A-nya tetap di kiri, C-nya tetap di kanan. B-nya yang kita pindah, jadinya bagi. Bisa bentuknya bagi, bisa bentuknya per seperti ini ya. Contohnya nih, contoh. Kalau dikasih tahu 3 kali 4 sama dengan 12, benar nggak sih 3 itu 12 bagi 4? Pas ya? Atau 4 itu sama dengan 12 bagi 3. Jadi kalau 3 yang kamu pindahin, berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. Kalau 4 yang kamu pindahin, berarti 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi balik-balik aja. Yang penting baliknya jangan ngasal ya, sesuai aturannya. Oke, udah ada tambah, kurang, bagi, dan kali. Urutannya yang perlu kamu ingat ya, jangan asal-asal. Ada urutannya. Yang pertama harus diutamakan yang di dalam kurung. Mau yang di dalam kurung itu tambah, atau kurang, atau kali, atau bagi, selama dia di dalam kurung, operasinya itu duluan. Kalau udah selesai yang dalam kurung, baru kamu dahulukan perkalian dan pembagian, barulah penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagian kuatan siapa? Lebih menang siapa duluan? Sama aja. Kamu kerjain aja dari kiri ke kanan ya. Berurut aja. Terus kalau penjumlahan dan pengurangan juga sama. Kerjakan aja berurut dari kiri ke kanan ya. Sama-sama kuat. Tapi kalau kali dan kurang, berarti kali dulu. Bagi sama jumlah misalnya ada, ya pembagian dulu. Itu urutannya, contoh soal nih.
Ibu punya 3 contoh soal. Kamu tinggal hitung ya. Kita jawab yang pertama. 5 dikali dalam kurung 15 dikurang 6. Nih. Dalam kurung, apapun itu harus diutamakan yang dalam kurung. Ibu tandain. Utamakan dulu yang Ibu garisin ini ya. Berarti 5-nya diapain, Bu? Biarin aja dulu. Di bawah tetap 5 dikali 15 dikurang 6 itu berapa? 9. Jadi tinggal 5 dikali 9. Baru dapatlah jawabannya 45. Gampang kan? Yang kedua, 12 dikali minus 7 tambah minus 16 bagi minus 2. Ini memang banyak tanda kurung ya, tapi bukan berarti ini duluan. Ini kan dalam kurungnya hanya membilangkan angka. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini jelas-jelas kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Kalau ini bukan dalam kurung yang untuk dikerjakan, ini hanya untuk pemisah. Kurung di sini hanya untuk pemisah antara kali dan negatif, antara tambah dan negatif, antara bagi dan negatif. Jadi untuk operasi yang di tengah ini tidak ada dalam kurung. Kalau nggak ada dalam kurung gimana, Bu? Oh, kita utamakan yang kali dan bagi. Jadi si tambah ini belakangan. Yang mana duluan? Kali duluan apa bagi duluan? Boleh sekaligus, boleh kali duluan, tapi biar cepat, kita kalinya kita kerjain sendiri, baginya juga kita kerjain aja. Biar barengan, ya kan? 12 dikali minus 7. Nah, jangan pusing. 12 dikali 7 berapa? 84. Ada minusnya, Bu. Gimana ini? Ya udah, kayak tadi diingat aja. Tambah plus kalau nggak ditulis itu kan artinya plus ya. Plus dikali min, ingat tadi kalau beda kan hasilnya min. Jadi ini jawabannya minus atau negatif 84. Kalau yang ini, Bu, gimana? Ya sama, min bagi min. Kalau sama tadi gimana hasilnya? Positif kan? Berarti nanti yang ini jawabannya adalah positif. Nah, 16 bagi 2-nya 8. Berarti jadilah ini tadi min 84, yang ini plus, yang ini hasilnya 8. Utang 84, terus kamu bayar 8. Utang kamu masih berapa, Nak? Masih banyak, masih 76. Saya, yang ketiga nih, min 15 bagi min 3 dikurang 7 dikali min 4. Ada yang dalam kurung tidak? Nggak ada, Bu. Di dalam kurung, ya kalau yang kurung ini hanya pemisah antara kali dan min, terus bagi dan min. Jadi, kita utamakan yang mana? Bagi dan kali. Ada pembagian? Ada. Ada perkalian? Ada. Ya udah, kita kerjain dulu. Pembagian kita kerjain sekaligus sama yang perkalian. Karena sama-sama kuat, kan? Yuk, kita kayak tadi ya. Min dibagi min. Kayak tadi, ya hasilnya positif. Kalau positif ya udah nggak usah dipisingin. Tinggal 15 bagi 3. Jawabannya 5. Kalau yang ini biarin aja ya, minusnya di tengah. 7 dikali min 4, berarti minus 28. Jawab deh. 5 dikurang min 28. Terus, Bu, ini kenapa jadi plus? Ya, min ketemu min sama aja kayak tadi, Nak. Min kali min, positif ya. 28. Jawabannya 33. Sampai sini paham? Kalau udah bisa soal yang begini, sekarang Ibu punya contoh soal cerita. Dipahamin. Nomor 1 ya. Suatu elevator, tahu elevator nggak? Lift ya. Lift yang kayak di mall-mall itu. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Kemudian gerak lagi ke lantai 2. Habis itu gerak lagi ke lantai 4, lalu ke lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, dia tanya berapa jauh elevator tersebut telah bergerak. Kita jawab ya. Gak usah pusing kalau ceritanya banyak, rangkain aja satu-satu. Awalnya dari lantai 1, terus dia menuju ke lantai 5, lalu ke lantai 2, habis itu dia menuju ke lantai 4, habis itu dia ke lantai 3. Jadi jangan sampai ada yang selip ya. Dari lantai 1 ke lantai 5, berarti dia naik apa turun? Naik sejauh 4. Dari 5 ke 2, berarti turun sejauh 3. Dari 2 ke 4, naik lagi sejauh 2.
Dari 4 ke 3 turun lagi sejauh 1. Nah, sekarang yang ditanya itu kan jauhnya. Jauhnya si elevator itu bergerak ya kan? Berarti kita nggak ada masalah dengan naik atau turun. Karena yang ditanya itu jauhnya bergerak, berarti tidak ada masalah antara naik atau turun. Tidak ada masalah antara plus atau negatif. Kita hanya perlu hitung aja total dia bergerak sejauhnya berapa kali, gitu kan? Berarti naiknya 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, 10 kali. Dia 10 kali bergerak ke atas bawah, dikali, nah ini ingat, setiap satu lantai ke lantai di atasnya atau ke lantai di bawahnya, dia itu jaraknya 3 meter. Berarti kalau 10 kali dia sana sini, kali 3 meter, jawabannya adalah 30 meter. Gampang ya? Contoh yang kedua. Ada contoh satu lagi nih, Bu kasih. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar penuh itu sebanyak 45 liter. Nah, dia ini biasanya menghabiskan 10 liter setiap berkendara sejauh 100 kilo. Suatu ketika akan ditempuh perjalanan sejauh 350 kilo dengan kondisi awalnya ini penuh. Dia tanya waktu nyampe di sana nanti bahan bakar yang tersisa di mobil itu berapa liter. Paham ya? Ceritanya ada mobil penuhnya itu 45 liter. Biasanya 10 liter habis sejauh 100 kilo. Nah, kali ini dia akan jalan sejauh 350 kilo dengan keadaan tangkinya full, penuh. Berapa yang habis? Nah, yang ditanya sisanya berapa? Kita jawab, untuk tahu kita sisanya berapa, berarti kalian pasti paham, awalnya 45 pasti berkurang sama yang habis, ya kan? Masalahnya, Bu, yang habis ini kita nggak tahu berapa. Nah, taunya dari mana? Lihat tuh ada info. Biasanya dia menghabiskan 10 liter untuk 100 kilo. Nih, di sini infonya. Bahan bakar yang habis kita mau cari. Jika 100 kilo dia menghabiskan 10 liter, berarti untuk 1 kilonya, nah 1 kilonya dia akan menghabiskan 10 liter dibagi 100 kilo. Ini yang perlu dipahamin ya. Kalau 100 kilo dia habisnya itu 10 liter, berarti 1 kilonya tinggal kamu bagi, nah. 10 dibagi 100. Kalau mau kamu jawab langsung 0,1 boleh, tapi Ibu skip sampai situ dulu. Itu untuk 1 kilo. Berarti kalau 350 kilo habisnya berapa, Bu? Kalau 1 kilo dia segini, kalau 350 berarti sekarang dikali. Jadi segini dikali 350. Harus paham ya di situ ya. Nah, kalau bagi dulu 0,1 terus dikali 350 jadi jawabannya 35 liter. Yang habis itu 35 liter. Berarti kalau sisanya kita udah paham lah ya. Berarti sisanya adalah 45 dikurang 35. Awalnya tangki full 45 liter, ternyata sejauh itu habis 35 liter. Jadi sisa di tangki adalah 10 liter. Oke, sampai di sini. Ada masalah? Kalau ada masalah, coba dipahamin lagi videonya, ditonton ulang, sambil dicatat di buku catatannya. Kalau sudah, foto dan kirim ke WA Ibu ya. Selamat belajar, dan jangan lupa latihan-latihan soal. Semangat belajar!